Good morning, class. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Before we begin our class today, let's pray. And I ask to the chief to lead our prayer. Stand up, please. Thank you. Okay, today we are going to learn about the stated text. But before we learn about the stated text, I want to check your attendance list. If I call your name, you may raise your hand, hear me like that, yeah? Okay? Listen to your name. Advan. Where's Advan? Advan. Okay, Aprian, Aprinas, Anita, Aprilia, Asna, Febrianus, Farinti, Intan, Jericho, Johnny, Jonathan, Julianus, Sakit, Alfa, Kiki, Lourdes, Maria, Maya, Nadine, Novita, Olivia, Puri, Rasya, Rama, Ratori, Reza, Rizna, Salsabila, Seva, Tania, Teresia, Wulandari, Veronica, Wahyu, masa baca Teresia. Now I ask you to stand up. We are going to play game words. Okay, to stimulate you. The game is called. Okay, stay focus. The game is called Simon Says. Okay, Simon Says. Listen to the instruction. If I say that Simon says, so you have to do the instruction I given to you. Okay, for example, Simon says
Ini pada kegiatan pertama. Oke? Nah, untuk tujuan yang kedua, di kegiatan kedua nanti, peserta didik mampu menyusun atau in English compose, able to compose, ini levelnya C6, dan mengkomunikasikan, masih level C6 juga, teks deskriptif terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Jadi nanti kita ada kegiatan yang keempat, mengidentifikasi, menganalisa, menyusun, dan mengkomunikasikan. Jadi Ibu harap kalian bisa fokus untuk keempat kegiatan ini. Are you ready? Ready. Oke. Jadi what will you learn today about the descriptive text? Yang pertama, hai. Oke. Descriptive text ini nanti kita akan mempelajari yang pertama adalah definition-nya. What is the definition of descriptive text? And then what is the social function of descriptive text? Next, what is the generic structure of descriptive text? And the last is karakteristik atau language feature dari descriptive text. Jadi untuk language feature-nya yang akan kita bahas itu ada 3. Pertama adalah simple present tense. Sudah pernah belajar simple present tense? Sudah. Berarti nanti kalau ibu tanya, you have to know the answer ya, harus tahu jawabannya. Kemudian yang kedua, linking verb. Dan yang terakhir itu adalah action verb. Jadi materi yang akan kalian pelajari itu adalah ini untuk descriptive text, baik nanti untuk identifikasinya, analisanya, menyusun dan mempresentasikannya. Oke? Nah, selanjutnya ada 3 pertanyaan. Nanti Ibu, I will give you a video and you have to watch. Saya akan berikan kamu video dan kamu harus menontonnya. Dan ada 3 pertanyaan nih. Jadi pertanyaan ini nanti akan kalian jawab berdasarkan based on the video. Are you ready? Ready. You may write in your book. Tulis dulu soalnya di buku supaya nanti ingat. Ready nggak? Ready. So there are 3 questions ya. How many traditional songs are there in the video? Mention them. And then mention one of them. Artinya one of them itu salah satu lagu yang ada di video tersebut. Kemudian sebutkan asalnya dari mana. Kemudian tempat terkenalnya ada nggak dari lagu asalnya tersebut. Oke? Sekarang watch the video. Oke ya. Perhatikan videonya. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up, so many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance that can run. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
Oke, ada 3 pertanyaan. There are 3 questions. First question is, how many traditional songs are there in the video? Mention them. Who knows? Raise your hand. Who knows? Okay. My name is Irina. There are my traditional songs. Paris Berantai, Sifat Lokan, Sejojo, Lengger, Anak Kambing Saya, Manus Dedari, Delo Ledung, Kampung Lenjoh di Mato, Solera. Okay, good. Clap your hands. Okay, next for question number 2. Mention one of them and where is it from? Sebutkan salah satunya, kemudian dari mana asalnya. Who knows? Raise your hand. Okay, good. Paris Berantai from Banjar, Surabaya. What is your name? Maria Maria Magdalena. Paris Berantai from Banjar. from Banjar, South Kalimantan. Any else? Okay. My name is Joni Sajojo from Papua. Sajojo from Papua. Okay, and then any else? Solera from Riau. Okay, clap your hands. Very good. The last question. Is there any well-known historical place or tourist attraction there? Tell us. Who knows? Artinya? Oke, boleh ya, silakan. In Papua, Raja Ampat. Good. Any else? What is your name? In North Sulawesi, Bunaken. Okay, good. The last. In NTT, Komodo Island. In NTT Komodo Island. Very good. You are so good. Bye-bye. Oke, jadi apa tujuannya kita mempelajari tes deskriptif itu? Kenapa tadi kalian menonton? What is the function? Yaitu supaya kalian mengetahui tempat-tempat wisata yang terkenal, and then you describe them. Oke? Terus yang kalian pelajari, so what will you learn? Tadi meaningnya dari deskriptif tes itu apa? Kemudian what is the social function? And then what is the generic structure? And then what is the characteristic? Oke, sampai di sini kita lanjut definition. So, what is the definition of descriptive text? Descriptive text is a text which tell us what a person or a thing is like. Artinya, teks deskriptif atau teks deskripsi adalah sebuah teks yang tell us, memberitahukan kita, menceritakan what a person like, seperti apa orang atau seperti apa benda itu. Nah, thing di situ masuk ke hewan, benda atau tempat. Jadi like, describe the character. Jadi kita nanti mendeskripsikan karakternya dari person, animal, place, or thing. Oke, sekarang goals, social function. What is the social function of text descriptive? Siapa yang mau baca? Who wants to read this? Oke, silakan. To describe person, thing, or a place in specific. To describe a particular person, thing, or place. Oke, to describe. Arti kata to describe itu adalah menggambarkan, mendeskripsikan. Apa yang dideskripsikan? Ya pastinya bisa person, animal, thing, dalam hal spesifik. Artinya spesifik itu terperinci, khusus, boleh seperti itu. Jadi untuk saat ini pertemuan kita hari ini hanya untuk to describe a place, hanya mendeskripsikan tempat. Nah sekarang karakteristiknya, katanya sudah tahu simple present tense. Karakteristik teks deskriptif adalah using simple present. Nah di sini ada to be-nya tadi is, am, are. To be, is, am, are ini kita golongkan ke dalam subjek, yaitu Ayu, Dewi, si, i, it. Sedangkan is ini untuk subjek
Kemudian yang kedua karakteristiknya adalah relating verb atau linking verb. Jadi linking verb ini do not express action, tidak mengekspresikan kegiatan. Jadi tidak ada tindakannya. Seperti itu. Nanti action verbnya gimana, Bu? Action verb itu adalah a verb that subject can do. Ada subjek yang melakukan pekerjaan. Nah, contohnya nih. Linking verb tadi to be berarti bisa ke present, is am atau bentuk past, was were, atau bentuk perfect, has been, have been, have been. Bentuk future will be, ya kan? Kemudian ada menggunakan kata some, test, maybe, seem dan lain sebagainya. Ini bentuk linking verb. Contohnya tadi seperti ini. Kalau kita dia gunakan to be, I am kan nggak sempurna tuh kalimatnya. Maka diikuti I am a doctor. Berarti am di sini bentuk present yang fungsinya linking verb. Oke, sekarang action verb. Action verb itu adalah suatu kata kerja yang melakukan aksi, ada kegiatannya, ada tindak lanjutnya. Nah, contohnya di sini. What picture is this? Dance. Kemudian run, drop. Kemudian di sini ada sleep. Kalau kita lihat kan sleep itu nggak ada kegiatan, Bu. Tapi kan dia tidur. Kan setelah itu dia bangun. Berarti kan ada aksinya. Habis tidur kemudian rehat, ya kan? Kemudian ini yang masuk ke action verb. Nah, sekarang generic structure-nya. Apa generic structure dari text descriptive? Iya, identification dan description. Oke? Jadi supaya gampang mengingatnya, supaya kalian mudah memahaminya, ini ada definisinya. Oh, descriptive itu generic structure-nya ide, desi. Nah, identification it usually at the first paragraph. Biasanya ada di paragraf pertama. Dan itu to identify, mengidentifikasi subjek yang akan dideskripsikan. Kemudian selanjutnya itu description. Description it usually at the second paragraph and so on. Artinya description ini biasanya ada di paragraf kedua dan seterusnya sampai akhir. Nah, ngapain dia? Apa isinya? Contains the properties inherent in something that you already introduced. Artinya, isinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang kamu sudah perkenalkan di paragraf pertama. Jadi, itu yang disebut dengan generic structure-nya. For example, Daniel Jacob Radcliffe. Nah, di sini di paragraf pertama disebut dulu Daniel Jacob Radcliffe was born, lahirnya di Fulham, London, tanggal sekian, nama panggilnya si Dan, kemudian dia hanya anak tunggal ya, katanya seperti itu. Berarti ini masuk ke kelompok identification. Kemudian Dan, ini bukan Dan ya, Dan has white skin, disebutkan ciri-cirinya, memiliki kulit putih, rambutnya coklat gelap, matanya biru dan lain sebagainya, maka itu disebut description. Nah, ini ada contohnya. Okay, who wants to read this? Okay, I'm gonna ask to Julian. Mas nggak ada. Okay. Baca yang ini. Or pantai merah muda is one of the cities in Komodo and is Island. Nusa Tenggara is held Called in beach because the sand. beach is pink. The pink color of its beach is ice. Lots of white sand is color Cells. Calcium. Carbonate. From marine invertebrates that are very small and Also foraminifera microscopic and amoeba that has a red body cell. Okay, next I wanna ask to Rama. Beach, bukan batch.
A pink beach. Pink beach, they have to ready and many of these. So what they want to spend of beach. 296 special of coral and 70 special of smoke and people have having smooth marine cliff. This place is a comfort spot for snorkeling and swimming for sport purpose. Okay, thank you. Nah, sekarang in paragraph 1, in the first paragraph, dia mengidentifikasi pink beach, pantai pink. Berarti itu disebut identification. Kemudian paragraf kedua dijelaskan, dideskripsikan, maka itu disebut description. Okay. What picture is this? Desa Budaya Pampa. Where is it located? Where is it from? Dari mana asalnya? Kalimantan Timur. Berarti is Kalimantan in Samarinda Utara. Samarinda Utara berarti kalau bahasa Inggrisnya North Samarinda. Kemudian nama desanya Desa Pampa. Oke. Kemudian I wanna ask to Jericho. Where is Jericho? Tidak kelihatan. Ya. Oke, coba. Cultural area. Ya. Subscribes. Oke, next. Ibu mau minta si Reza. Baca. Laki-lakinya nomor apa, Bu? Di depannya dong ya. Yang di depannya tulisannya Adri. Fadli. Seva. 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 Oke. Baca. Satu lagi. Yang mulai dari sini ya kita baca sama-sama. Papang village was first discovered around who knows to read this 1975. Jadi dua angka. Sebutkan 19-nya dulu baru sebutkan dua angka setelahnya. 1975 by and forest to hide. Okay, so the first paragraph it is called identification. The second paragraph is called description. Okay, jadi pembelajarannya tadi kita mempelajari apa itu descriptive text, kemudian social functionnya, and then general structure, and the last is karakteristiknya. So now we are going to make a group. Kita buat pembelajaran secara berkelompok.
kelompok. Ibu akan bagi kelompoknya. Tadi sudah Ibu kirimkan ke WhatsApp grupnya masing-masing. Silakan dicek HP-nya. Kalian ke kelompok berapa? Diperhatikan. Kelompok 1 sit down here. Kelompok 2 sit down there. 3 there. 4. Oke. Berdasarkan based on this name, sit down with your team. Ya, silakan duduk. I count 1 until 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. What is your name? Ratali. Kelompok 3. You are in the third group. Where is third group? Tarik aja bedanya. Jadi buat ada sedikit space-nya. Bisa. Ya, kasih space, kasih space. Nggak apa-apa, melingkar juga nggak apa-apa. Itu good, very good. Melingkar good, melingkar boleh. Oke, Arya. Anja, pelingkaran. Jadi saling ada-ada gitu. Oke? I count 1 until 5. You have to ready ya. Ibu itu 1 sampai 5 harus sudah ready ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ini ada worksheet. These are worksheet to you. Ini ada worksheet yang harus kamu kerjakan berdasarkan materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Jadi Ibu minta ke si akan deh, akan bagi. Ini ke tengah kamu. Banyak, setengahnya lagi ini tuh, Mbak. Silakan. Nanti kalau kurang bagi ya. Dicukupkan ya. Ya, per orang. Per orang. Sini ya. Yes, nih. Write your name in the paper. Ya, langsung dijawab di situ ya, disilang di situ langsung gitu loh. Baik. You answer this in the sheet. Tapi nggak apa-apa kalau mau buat kalimat juga boleh. Karena nomor 4. Oke, listen to me. Soal nomor 4 di activity 1 itu katanya apa? Coba baca. Write 3 words that describe. Oke. Katanya tuliskan 3 kata menggambarkan seorang tukang kayu itu. Nah, kalau misalnya mau 3 kata boleh, kalimat juga boleh. Gambarkan. Oke, activity 2 yang mana? Yang bagian pertama. Itu kan soalnya bagaimana? Katanya complete the sentence with the correct from the verb. Sally, kalau dia simple present, tadi Ibu sudah jelaskan.
Simple present berarti kata kerjanya bentuk pertama. Nah, Sally itu kan dia perempuan ya, berarti she. Kalau she berarti watch di sini udah ada jawabannya di situ. Nah, iya. Itu untuk yang bagian pertama. Untuk bagian yang kedua, choose the correct option. Nah, we itu pakai don't atau pakai doesn't? Nanti diisinya begini. Dicoret yang salah atau lingkari yang benar, terserah kalian. Yang ketiga, perhatikan, do Mary swims in the ocean? Nah, kemudian do you sing a song? Ada nggak yang salah? Kalau Mary pakai do atau does? Kemudian kalau tulis kembali. Yang bagian ketiga itu tulis kembali dia. Ini ditulis kembali menjadi yang benar. Ini look at the picture, what does Molly do in each day? Apa-apa aja yang dilakukan. Ini misalnya Tuesday dia ngapain? Friday dia ngapain? Ini what picture is this? Ini apa? Belanja kan ya? Berarti shopping. Ini ya mengapai dia? What picture is this? Tenis. Berarti playing tenis. Kemudian ini nanti ngapain? Kayak gitu. Oke, iya kan? Nah, ini nanti disusun kembali. Ini menjadi kalimat yang benar. Karena itu ada yang salah dia kan? Masa Mary pakai do, ya kan? You pakai kata kerja pakai tambahan SIS enggak? Kan enggak. Yang pakai SIS itu kan hanya apa tadi? Ya, oke, bisa? Ada pertanyaan? Si pakai dua atau das? Das, berarti salah kan?
berarti watch di sini sudah ada jawabannya. Nah, itu untuk yang bagian pertama. Untuk bagian yang kedua, choose the correct option. Nah, we itu pakai don't atau pakai doesn't? Dicoret yang salah atau lingkari yang benar, terserah kalian. Yang ketiga, perhatikan, do Mary swims in the ocean? Do you sing a song? Adakah yang salah? Kalau Mary pakai do atau does? Kemudian kalau tulis kembali. Yang bagian ketiga itu tulis kembali. Ini ditulis kembali menjadi yang benar. Ini look at the picture, what does Molly do in each day? Apa aja yang dilakukan ini? Misalnya Tuesday dia ngapain? Friday dia ngapain? Ini what picture is this? Ini apa? Belanja. Ini shopping. Ini apa ini? Shopping. Tennis. Berarti playing tennis. Kemudian ini nanti ngapain? Oke, iya kan? Nah ini nanti disusun kembali. Ini menjadi kalimat yang benar. Karena itu ada yang salah ya kan? Masa Mary pakai do, ya kan? You pakai kata kerja pakai tambahan SIS enggak? Yang pakai SIS itu kan hanya apa tadi? Bisa? Ayu Dewi, berarti ini pakai dulu. Nah, jadi dipilih yang benar.
Any question? Bisa mengerjakan? Bisa. Oke, itu diapai gitu kan? Nah, diperhatikan soalnya. Itu baca soal nomor 1. Do Mary swims in the ocean? Do Mary swims in the ocean? Nah, pertanyaannya menggunakan auxiliary do. Subjeknya siapa? Subjeknya Mary. Mary itu berarti dia singular ya, she kan? Benar nggak? She pakai do atau pakai does? Bulat. Oke, sudah. Jadi ditulis kembali menjadi pertanyaan yang tepat gitu Nade. Ya kan? Berarti harusnya does Mary swim. Nggak pakai S lagi dong, ya kan kalau pakai does? It's okay. It's okay, it's okay. Bagaimana Mas? Apa yang sudah dikerjakan? Lagi proses. Nih, where is your worksheet? Worksheetnya mana? Ini rekomendasi paragraf kita tahu di paragraf bahwa Carpenter? What is the meaning of carpenters? Ini sudah dapat jawaban nomor 1. Berdiskusi aja dengan temannya, nggak apa-apa. Discuss with your friends. Kalau jika kalian punya pertanyaan, ada hal yang tidak diketahui, ada hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanya ibu ya. What do you wanna ask to me? Ini 3 kalimat. Ini 3 kalimat atau 3 kata? Kata. Kata. Tapi nggak apa-apa kalau mau buat kalimat juga boleh. Kalimat nomor 4. Oke, listen to me. Soal nomor 4 di activity 1 itu katanya apa? Coba baca. Write 3 words that describe. Oke. Katanya tuliskan 3 kata menggambarkan seorang tukang kayu itu. Nah, kalau misalnya mau 3 kata boleh, kalimat juga boleh. Gambarkan.
very good. Carpenter itu tukang kayu, Bu. Itu tadi yang ditanya sama temannya. Boleh Tata, boleh Karma. It depends on you. Mau menulisnya in a word, in sentence, it depends on you. Terserah. Activity 2. Oke, activity 2 tadi Oke, activity 2 yang mana? Yang bagian pertama. Itu kan soalnya bagaimana? Katanya complete the sentence with the correct from the verb. Sally, kalau dia simple present, tadi Ibu sudah jelaskan. Simple present berarti kata kerjanya bentuk pertama. Nah, Sally itu kan dia perempuan ya, berarti she. Kalau she berarti what di sini udah ada jawabannya di situ. Nah, ya. Itu untuk yang bagian pertama. Untuk bagian yang kedua, choose the correct option. Nah, we itu pakai don't atau pakai doesn't? Nanti isinya begini. Dicoret yang salah atau lingkari yang benar, terserah kalian. Yang ketiga, perhatikan, do Mary swims in the ocean? Nah, kemudian do you sing a song? Ada nggak yang salah? Kalau Mary pakai do atau does? Kemudian kalau tulis kembali. Yang bagian ketiga itu tulis kembali dia. Ini ditulis kembali menjadi yang benar. Ini look at the picture, what does Molly do in each day? Apa-apa aja yang dilakukan. Ini misalnya Tuesday dia ngapain?
Friday dia ngapain? Ini what picture is this? Ini apa? Belanja kan ya? Berarti shopping. Ini Saturday, ya mengapai dia? What picture is this? tenis. Tenis. Berarti playing tenis. Kemudian ini nanti ngapain? Kayak gitu. Oh ya nih. Oke, iya kan? Nah ini nanti disusun kembali. Ini menjadi kalimat yang benar. Karena itu ada yang salah dia kan? Masa Mary pakai do, ya kan? You pakai kata kerja pakai tambahan SIS enggak? Kan enggak. Yang pakai SIS itu kan hanya apa tadi? Ya, oke, bisa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tahu yang dilakukan di activity 2? Tahu? Paham ya? Kalau temannya tahu, diskusi dengan teman yang lainnya. Jadi kita nih harus berdiskusi. Diskusi. Sally itu nama perempuan. Wah iya, kan sudah ada jawabannya tuh. Very good. Apa sayang? Ini, oke. Ini gimana cara ngerjainnya, Bu? Yang nomor 1, perhatikan. Katanya complete the sentence with the correct form of the verb. Sally itu kalau diganti subjeknya jadi subjek apa? Si. Nah, kalau si, maka kata kerjanya gimana? Dalam simple present. In simple present, maka pakai verb one ya. Tapi menggunakan akhiran s atau is gitu kan? Jadi gimana nih? Sally watches. Ada contohnya tadi Bu buat kan? Nah, gitu. Kemudian yang ini. Oke, yang ini gimana Bu? Yang ini katanya choose the correct option. We don't atau we doesn't. We itu pakai do atau pakai does? Do atau does? Do. Berarti jawabannya don't, dilingkari. Gitu. Yang benar dilingkari. Kalau ini, perhatikan di yang ini deh, temannya. Perhatikan ya, Ibu jelaskan. Do Mary swim? Mary itu kan dia perempuan. Kalau dia perempuan berarti she, ya kan? Kalau she pakai do atau does? Does. Berarti di sini ganti jadi does Mary swim in the ocean? Kalau yang betul nggak usah. Kalau yang betul nggak usah. Tapi kan ini ada yang salah. Do you sing? Seharusnya do you sing? Karena you nggak pakai akhiran s. Good. Kalau yang ini gimana Bu? Yang gambar. Yang gambar itu kan ada harinya. Tuesday, Friday, Saturday, ya kan? Nah, kalau hari Tuesday dia ngapain? Si siapa? Si Molly-nya ngapain?
Nah, ini ngapain? Ngapa gitu dia? Jadi every Tuesday Molly goes to cinema. Every Friday Molly goes to shopping. Going shopping, ya kan? Go to shopping. Oke, sembarang. Coba buat lanjut. Ini nanti aja. Oke, sudah? Yang mana? Nih. Oke, kerja kelompok boleh. Yang penting jangan hanya satu orang loh yang kerja ya. Ya, Bu. Week now. Oke. For the second Ini paragraph. apa yang di apa anu sama teks ini itu lah pokoknya. teks kayaknya baca dulu ini yang dijawab. Kita baca dulu. Kayaknya sebelum dia kan Iya. itu apa? Jelasin lokasi. Wow, good. Very good. Any question? Bisa mengerjakan? Bisa. Oke, itu diapain gitu kan? Nah, diperhatikan soalnya. Itu baca soal nomor 1. Do Mary swims in the ocean? Do Mary swims in the ocean. Nah, pertanyaannya menggunakan auxiliary do. Subjeknya siapa? Subjeknya Mary. Mary itu berarti dia singular ya, si kan? Bener nggak? Si pakai do atau pakai does? Bulat. Oke, sudah. Jadi ditulis kembali menjadi pertanyaan yang tepat gitu Nade. Ya kan? Berarti harusnya does Mary swim. Nggak pakai s lagi dong, ya kan kalau pakai does? It's okay. It's okay, it's okay. Bagaimana Mas? Apa yang sudah di Mary swim? Mary itu kan dia perempuan. Oke, finish ya. Oke, kumpulkan. Don't forget to write your name. Jangan lupa tulis namanya. Oke, don't forget write your name. Setiap kelompok, I ask you setiap kelompok ya every team collect your worksheet group, kumpulkan worksheetnya, give it to me. I got one until 5, 1, 2, 3, 4. Iya, kelompok 1, iya. Group 1. Okay, good. Group 2. Group 3, give it to me. Oh, ya. Very good. Hello, group 3.
again dulu. Do what you hear. Lakukan apa yang kamu dengar. Ingat ya. Do what you hear. Lakukan apa yang kamu dengar. Listen to my instruction. Do what you hear. Hello, kelompok keempat. Yes. Do what you hear. Clap your hands. Do what you hear. Step your feet. Do what you hear. Lakukan apa yang kamu dengar. Bukan yang kamu lihat. Oke. Blink your eyes. Blink your eyes. Fokus, fokus, Mbak. Clap your hands twice. Twice, berarti 2 kali. Oke deh, selanjutnya perhatikan video ini. Ini kayak tentara. Kayak tentara itu ada di Kalimantan. Tentara, tempat. Sembari kalian memperhatikan videonya, sembari ibu memberikan sipnya kepada setiap kelompok. Beginilah tempat saya kerja. Wilayahnya seperti ini. Ini sungai yang saya lalui untuk ke lokasi ini. Jadi kalau orang lain tahu nih ya, tarian apa? Saya pernah ikut berburu sama ibu-ibunya, cari ikan, lomba payau, tau payau? Tadi saya lomba, nggak berani. Nah ini yang saya bilang, saya lempar jalan, saya kelempar. Jalan ini nggak nggak paham. Cantik ya? Cantik. Mau tinggal di tempat seperti ini? Nggak ada sinyal. Ini nama desanya Longkua. Jadi di sana nama desanya Longkong. Perhatikan. Cantik ya? Cantik, good. Udah berani cantik, dipenuhi berani juga cantik pemandangannya ya. Kapan-kapan main deh ke sana kalau mau. Oke. Itu kayak. Oke, good. Oke, itu tadi kalian tentara. Sudah diberikan nama desanya apa-apa aja, kemudian bagaimana kehidupannya. Itu this video is for group 1. Coba kalian deskripsikan, tulis, susun gambar, susun kalimat berdasarkan gambar yang tadi. Oke? Saya akan mengirimkannya. Saya sudah mengirimkannya ke grup ya kemarin ya videonya. Nah, oke, jadi setiap grup coba ditonton kembali videonya, kemudian susun paragrafnya. Setelah itu nanti you have to present in front of the class. Oke? Grup 1 sudah. Boleh saya tayangin juga grup 2 Bu, tapi harus ke
Oke, berdasarkan dari video itu coba kalian deskripsikan, tulis bagaimana kalian how to write descriptive text based on the video. Oke, grup 3 about what? Grup 3 membahas Tanah Toraja. Boleh ditonton videonya, sudah masuk ke grup, coba I wanna see. Oke, boleh tonton. Semua masing-masing sudah punya video ya. Oke, ini grup 2 ya, Labuan Bajo. Oke. Magical celebration of an eternal journey to the afterlife. Ancient way of life celebrated. Finish. Oke, kelompok 1 mau presentasikan ke depan nih. Mereka sudah finish ya. Oke, come here. Yang berapa aja boleh siapa? Ya silakan maju ke depan. Maju deh. Yuk. Hah? Iya boleh. Yuk. Di sini aja deh. Dek mundur. Di sini aja. Oke. Oke, listen to them ya. Oke. Kami di sini presentasikan dari video tersebut. Hayam Mentara National Park. Hayam Mentara National Park is densely forested national park located in the Indonesian province of North Kalimantan, on the island of Borneo. The national park is named after a great dispersed Mentara mountain, less of base method of Apau Hayam, which covers the entire park from the Tadian area. East south region to Apau Ping area in mid region until Long Bawat in the north region. Hayam Mentara National Park has an area of 13605 million hectares. It park is a unity of primary forest and of the language range in Borneo and Southeast Asia. This national park has a diversity of plant, animals of like for both earth and protect species of the diversity of ecosystem, ranges of cloudland, rainforest
to most in place the cities connect in Kayamata atau kapasitas dari intensitas. Oke, next. Who? Louder ya, louder. Nyaring ya? Here are about 100 species of animals. Species which are unique, species of and Listen to your friends. 310 species of bird with 28 species of mammals in Borneo and have been registered by ICBP International Committee for Bird Protection. Is in species from types of animals is protected by empat nebulosa, Bears, Galapagos, Malinus, Euryus, with forehead, lemur, presbytes, frontity, and banteng pos, depan slow. Oke, next. The international flag shows as Bahaw River, Kayan River, and Mantarang River use as transportation to the area of Kayan. Mantarang National Park during the drive visit can see a variety of weather speaks around the river. Also can see tide activity longboat in passing the rapids or going to blow are quite heavy. Next. Okay, good. Louder. The existence of approximately 20,000 to 25,000 people from various Dayak ethnic groups living around Kayan Mentarang National Park like Kenya, Punan, Lundaya, dan Lumbawang tribes turn out to have knowledge of cultural wisdom accordance with the participants of conservation. This is one unique in Kayan Mentarang National Park. The uniqueness is evident from the ability of communities to conserve biodiversity in their lives. As an example of different varieties and types of rice and the collected maintained well to support the people's daily life. Okay, very good. Clap your hands. Okay. Finish. Now, for the conclusion, our learning process today, untuk kesimpulan proses pembelajaran kita hari ini, ada nggak yang bisa memberikan konklusi, kesimpulan? What have you learned? Tadi descriptive text. So, if you, jika kalian ingin mau menulis teks deskriptif, if you want to compose a descriptive text, apa yang harus kalian ketahui? Yang pertama, definisinya kita tahu. Okay, the definition, and then how about the generic structure-nya? Generic structure dari teks deskriptif apa? Tadi disebut dengan IDDC atau identification, and then description. Identification ini biasanya ada di paragraf berapa? Kemudian kalau description 2 sampai terakhir. Kemudian what is the language feature? Social function-nya. Apa fungsi dari teks deskriptif? Kenapa kita harus menuliskan teks deskriptif? Supaya to describe person, to describe animal, to describe thing atau place. Oke. Kemudian the last question, the last conclusion. Language features dari teks deskriptif itu apa? Yang pertama, using simple present tense.
tidak lulus, who doesn't get the minimum score, itu mungkin nanti akan ada evaluasi kembali supaya kan berlatih lagi seperti itu. Oke? Oke, selanjutnya untuk for the next meeting, pertemuan berikutnya kita masuk lagi ke descriptive text, masih tentang descriptive text, tapi yang dibahas itu adalah asking and giving information. Ya, asking and giving information. Jadi nanti kalian itu ibu bentuk dalam kelompok lagi, kalian itu akan berdrama, contohnya berdialog. Oke, kelompoknya bagaimana Bu? Kelompoknya masih ini enggak. Nanti akan ibu acak lagi supaya bertemu dengan teman-teman yang baru lagi. Oke? Do you understand? Yes. Any question? No. Any question? No. No. Okay. Keep silent please. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, karena tadi kita mengawalinya dengan doa, maka untuk mengakhirinya juga ada baiknya dengan doa. Oke. Before we go home, I ask you to pray based on your religion and based on your belief.